Chiropractic adalah profesi perawatan kesehatan yang berfokus pada gangguan sistem muskuloskeletal dan sistem saraf. Perawatan chiropractic paling sering digunakan untuk mengobati keluhan sakit punggung, leher, nyeri pada bagian sendi lengan, kaki, serta kepala. Chiropractic pertama kali diperkenalkan oleh Daniel David Palmer, seorang peneliti kelahiran Kanada pada tahun 1895. Kala itu, Palmer melakukan penyesuaian pada orang yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Dokter yang khususnya menangani chiropractic umumnya praktek dengan pendekatan drug-free atau tanpa obat-obatan. Pengobatan chiropractic biasanya jarang menyebabkan ketidaknyamanan atau nyeri pada pasien. Meski demikian, masih dianggap wajar jika pasien kadang-kadang mengalami nyeri ringan atau sakit setelah perawatan. Perawatan yang diberikan dalam bentuk latihan. Jika latihan diberikan dengan tepat, harusnya nyeri sembuh dalam jangka waktu 12 hingga 48 jam. Yang harus diingat adalah chiropractic bukan perawatan instan. Harus dilakukan oleh seorang ahli berlisensi secara berkala. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami Dr. Ahmad, ahli tulang atau ortopedi dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Selamat malam, Dr. Ahmad. Selamat malam. Dokter, apakah sebenarnya chiropractic ini adalah metode pengobatan yang aman bagi pasien? Ya, kami dari bidang ortopedi ya, yang mendalami tulang dan sistem muskuloskeletal ya, masuk di dalamnya ya. Itu saat ini sih saya belum mengenal yang namanya metode yang saya pernah saya lihat gitu ya. Oh ternyata chiropractic itu seperti itu gitu. Oh jadi baru tahu saat ini dokter ya? Ya saya tahu, pernah dengar gitu. Cuma model seperti itu tidak diajarkan di ortopedi dan tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Tidak diajarkan dan tidak dianjurkan. Dan menurut saya itu cukup membuat cedera sistem muskuloskeletal. Kalau misalnya dari video yang di YouTube itu kita lihat ya. Artinya kalau seseorang mengalami permasalahan pada tulang, katakanlah tulang belakang ataupun nyeri di bagian sendi, dengan menjalani proses pengobatan chiropractic ini justru akan lebih parah penyakitnya, seperti itu? Ya, kita punya prinsip di sini adalah do no further harm. Ya, jangan menambah lagi cedera lebih lanjut. Ya. Jika yang kita lihat seperti itu, ya metodenya melakukan manipulasi ya terhadap sendi dan tulang. Ini tergolong manipulasi dok ya? Ya manipulasi dalam artian menggerakkan sendi seperti itu ya, secara kuat mendadak dan tanpa pembiusan bahkan itu cenderungnya ya cedera ke depannya gitu. Jadi cedera dan ujungnya pun yang berakibat fatal bisa menyebabkan kematian. Bisa fatal, iya. Ya, misalkan kalau misalnya kita misalkan di tulang leher misalkan ada suatu pembuluh darah besar di situ ya. Selain pembuluh darah jugular, pembuluh darah leher, juga pembuluh darah vertebrae. Pembuluh darah tulang belakang ya lewat kanan kiri. Ya, kalau misalkan ada masalah di situ, ada kelainan di pembuluh darah tersebut ya, terus kita lakukan manipulasi sedemikian hebat, itu bisa robek. Kalau dari pengamatan Anda, alias Siska Nadia, apa yang terjadi pada korban sehingga korban meninggal dunia? Itu saya baiknya sih letakkan pada yang mungkin setiap pengamatan dari luar karena Anda kan tidak melihat rekam medisnya seperti apa kan? Iya, tapi kalau dari pengamatan Anda sebagai dokter ortopedi, apa sebenarnya yang terjadi pada korban? Iya, saya tetap tidak bisa menjelaskan karena itu rahasia medik. Nah, kiranya adalah suatu hal yang pastinya adalah ada keterkaitan sebab akibat. Nah, dari tindakan yang manipulasi tersebut dengan kematian korban mungkin. Nah, itu perlu ditelusuri gitu. Memang kalau kecenderungannya ke sana ya mungkin saja ya, sangat mungkin ya, karena memang kita lihat kalau metodenya seperti itu ya, itu membuat cedera lebih lanjut itu sangat mungkin sekali. Apakah mungkin pembuluh darah korban pecah?
sangat mungkin, itu sangat mungkin ya. Kalau misalkan itu dikaitkan dengan robekan pembuluh darah gitu. Tapi kan saya nggak ngelihat klinisnya si pasien gitu. Tidak melihat juga bagaimana metodenya yang pada pasien tersebut. Nah seperti itu. Ya bisa sangat dimungkinkan gitu. Artinya Anda sebagai dokter ortopedi tidak menyarankan masyarakat untuk menggunakan teknik pengobatan chiropractic? Iya, sepanjang dia membuat sesuatu yang buruk ya, kelainan pada tulang ya, akan menjadi lebih buruk lagi gitu. Ya, dan ya untuk yang seperti itu yang saya lihat itu ya saya tidak menganjurkan. Kalau seseorang mengalami masalah pada bagian tulang maupun nyeri di sendi, apa yang harus dilakukan dokter kalau seperti itu? Ya, untuk awam ya, untuk orang awam ya sebaiknya datang ke dokter tulang dan sendi karena kita udah punya dan saya rasa sudah cukup berkembang gitu ortopedi di Indonesia ya. Ada dengan subspesialisnya yang begitu luar biasa gitu berkembangnya di negara kita dan bisa disejarahkan dengan negara-negara maju gitu. Nah, sebenarnya adalah kalau kita nyeri ya, itu berarti suatu warning dari tubuh ya bahwa terjadi kerusakan di organ tersebut ya. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah satu ya, first adalah mengistirahatkan organ yang sakit tersebut. Baik. Baik. Bukan memanipulasi atau. Baik. Apakah pijat tradisional juga aman? Nah, jawabannya nanti usai pariwara dan pemirsa Talk to iNews akan segera kembali usai pariwara.